Yes, halo, selamat malam Sobat Personality yang ada dimanapun berada. Ya, ketemu lagi dengan saya Wendy Yap ya, senang sekali. Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.45 selalu menemani Anda dalam suatu program acara Ngobras, ngobrol santai bareng mentor kepribadian ya. Dan seperti biasa, saya selalu ditemani oleh para alumni Personality Plus ya. Dan spesial malam hari ini saya akan mengundang seorang wanita yang mana dulu pernah alumni acara WPP Couple kita ya. Kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu ya, kita pernah mengadakan WPP Couple. Semoga bisa menginspirasi sahabat personality yang ada di rumah ya. Spesial sekali pada saat itu, khusus edisi couple ini bisa memberikan inspirasi pasangan-pasangan agar lebih harmonis, lebih dekat lagi, lebih mengerti lagi, dan alhasil luar biasa sekali ya. Nah, seperti apa ceritanya? Nanti teman-teman akan berkenalan langsung dengan beliau yang satu ini ya. Beliau bernama Mbak Feni Kusumaningtyas Palupi ya, dari Yogyakarta. Profesi beliau adalah seorang trainer di salah satu asuransi di Indonesia ya. Jadi kesibukannya bukan main, selalu ketemu banyak orang ya. Dan untuk malam hari ini saya akan coba mengundang beliau, Mbak Feni. Oke, yes, sudah bergabung di sini. Halo Mbak Feni, apa kabar? Waduh, saya merindukan sekali lama tak berjumpa sama Mbak Feni dan Bapak ini ya, yang begitu bijaksana. Halo, kameranya agak ke tengah ya, halo. Cek, cek, halo, Halo, selamat malam halo. semuanya. Hai. Iya, di rumah nih Mbak Feni? Iya, Iya, betul. yes, Wah, selalu kompak ya. Malam hari ini spesial ya, sobat personality yang di rumah ya. Saya menghadirkan pasangan untuk kali ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, beliau ini adalah pasangan WPP Couple ya, yang pernah diadakan tahun berapa ya Mbak Feni ya? 2017 Coba, sampainya. masih ingat nggak ya? 2017, 2018 mungkin ya. Nah, 17, oke. Mm-mm. 17 Nah, kayak. kita berkenalan dulu, Mbak Feni ya. Teman-teman mungkin penasaran juga nih. Siapa sih Mbak Feni ini? Silakan ceritakan dulu pendidikan Mbak Feni dan suami ya, dan juga pekerjaannya, kesibukannya sekarang ini apa aja. Silakan Mbak. Aku dulu ya. Aku Iya, dulu ya. yes, nanti gantian. Oke, perkenalkan nama saya Feni Kusumaningtyas Palupi. Saya saat ini sebagai trainer di PT Asuransi Jiwasraya. Hmm. Sebelumnya saya sempat kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau sekarang UNY kali ya. Oh ya? Nah, eh, saya sudah bekerja selama 20 tahun nih, saya sudah bekerja 20 tahun selama ya, trainer ya? tahun trainer. Nah, Wow. tapi sebelumnya sebelum jadi trainer saya di marketing dulu lah. Oke. Setelah di marketing baru ke trainer. Mungkin Hmm. itu dari saya. Pak, mungkin Mas Santo ya. Yes, Kami Mas itu ya. Anto. Iya, kok pangling banget ya, sama foto mantennya beda ya Mas Anto ya? Orang Bangkuran ya. Nek dulu cungkring-cungkring. Dulu Iya, cungkring-cungkring. Dulu belum melak ada yang sudah. perawan dulu ya. Ya, Silakan selamat Mas Anto, malam. apa nih kesibukannya malam? Nama saya lengkapnya Wahyudi Harisutanto. Biasanya dipanggil Hmm? Anto. Hmm? Saya di Universitas Gadjah Mada dan saya sekarang sebagai kontraktor Kontraktor. jalan sama teman. Ya, saya bekerja kurang lebih berapa ya? 24 tahun lah sudah di. Udah tua-tua ini. Semangatnya ya nggak tua-tua ini ya.
Sama. Oke. Sekarang masih Hmm? sekarang masih kerjanya di situ di bidang kontraktoran gitu. Masih di dunia kontraktor ya. Satu di kontraktor, satu di asuransi. Nah, gimana ceritanya nih Mbak Feni mengenal Personality Plus ini? Apakah dari Mas Anto atau dari Mbak Feni atau bagaimana nih? Kapan nih? Eh, kalau aku dari kantor ya waktu itu ada pelatihan Hmm? untuk kalau kita mau memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan gitu kan. Oke. Nah, terus akhirnya belajarlah tentang personality. Hmm. Nah, di situ tahun berapa ya? Udah lama banget belajar untuk personality 7 tahun, 7 tahun mungkin, 7 tahun yang lalu. Setelah Set. itu selama 7 tahun, lebih lah 8 tahun, 8 tahunan aku Ya. belajar. Dengan Pak Nah, Herman. ya, dulu Oh. pertama kali cuma asal nyari aja yang disuruh nyari anakku gitu kan. Terus aku, oh iya ini Aha. Pak Herman, punya Pak Herman sampai sekarang gitu. Ah, Terus ya. setelah itu kok banyak manfaatnya itu personality. Hmm. Nggak hanya untuk pekerjaan aja, ternyata di rumah juga kan gitu. Nah, Hmm. waktu WBP Couple, Ya. aku tertarik itu kalau ngajak suamiku kan susah nih orangnya. Orangnya tuh santai aja gitu kan. Wah ini Oke. harus Nah, emang personalitinya apa nih? Mbak Feni apa? Mas Santo apa nih personalitinya? kalau aku sanguinis ya, Ah, sanguinis koleris. Nah, kalau koleris, dia apa? Habis. Flekmatis ya. pragmatis, Dia melankolis ya. ah, Iya. flekmatis koleris. Nah, jadi untuk Lalu? ngajak dia ikut belajar personality itu waktu itu aku nggak ngomong sama dia, tahu-tahu langsung Hmm. tak daftarin aja gitu. Terus aku Wah. bilang besok ada acara ini. Kan aku sukanya Hmm. maksa. Iya, Aku suka koleris ya. Kolerisnya keluar ya, sukanya maksa ya. Dan pragmatis si penurut ya. makanya akhirnya kan aku nggak suka daripada aku marah-marah, aku emosian gitu kan. Ya udah deh kan gitu. Akhirnya ya udah Oh, ya. dengan terpaksa waktu itu. Karena takut itu ya ikutnya ya. Nggak tahu tapi biasanya dia kan cenderung mengalah orangnya kan, nggak Iya, suka ribut ya. Kan gitu. betul. Itulah ciri-ciri Ya udah, pragma ya. ya udah Hmm. akhirnya tahulah dikit-dikit tentang personality. Hmm. Mas Wendy. Yang langsung ikut yang for couple itu ya, Mas Santo ya? Ya, sebelumnya Pertama nggak ngerti kali sama sekali. Pertama kali ikut di situ. di situ. Oh, di situ. Wow, lah hasilnya langsung tambah hot pasti ya. Ya. Terus Mas Santo nih sebagai orang yang pertama kali ikut personality dan langsung ikut couple nih, kesannya gimana nih Mas Santo? Waktu itu. Ya, kesannya asik aja ya. Kalau namanya apa namanya bisa apa bisa terbuka satu sama lain akhirnya. Lalu kan di situ Hmm. ada apa sharing-sharing pengalaman. Kita juga bisa Hmm. tahu kepribadian orang demi orang karena kepribadian apa namanya wataknya itu kan sudah terbentuk dari kecil itu kan kalau watak. Ya. Lalu kan kita di situ kan bisa sharing kalau tentang apa namanya keluarga bagaimana itu kan dulu pikiran saya di mana di personality yang couple itu kan Hmm. eh, apa masalah-masalah di keluarga itu kalau bisa itu kan apa bisa diselesaikan dengan baik semuanya kan gitu. Jadi kan Harapannya dulu begitu pun ya. personality plus dulu itu kan eh, untuk ini untuk apa untuk keluarga gitu loh. Ya. Ya untuk suami istri untuk anak-anak kan kita juga harus tahu anak-anak itu punya kepribadian yang gimana kan gitu. Jadi kita Ya. pengennya kan karena itu gitu loh. Oke. Jadi setelah dapat dari ilmu dari sana kan kita bisa tahu oh anak ini harus kita apa namanya Perlakuannya perlakuannya beda-beda untuk beda-beda. masing-masing Kita anak. punya anak Ya. 3 beda semua gitu kan. Lalu kita kan Ya. tahu kan dari mana gitu.
Iya, gitu Mas Wendy. Jadi kesannya kita dapat ilmu dari apa personality couple yang dulu kita ikuti. Nah, kita pakai untuk apa ya? Untuk sharing sama anak-anak, sama apa? Gitu. Praktekin dalam sehari-hari dengan anak-anak ya. Iya. Ya. Kalau udah pada besar-besar nih anak-anak ya. Sudah, yang paling gede kan SMA kelas 3, SMA 8. Oh ya. Yang nomor 2, kelas 1 SMA di Taruna Nusantara. Wow. Terus yang nomor 3 di SD kelas 6 di Budia Wacana. Wah, terus gimana nih? Hah? Gimana, 3 Pak? anak itu wataknya beda-beda. Personalitinya beda-beda. Apa aja nih Bapaknya? Kalau yang mirip aku itu yang paling bontot tuh. Suka-suka dia, suka cowok. Cowok malahan ya. Yang paling kecil cowok. Itu personalitinya hampir sama kayak aku, sanguinis juga. Usil, jahil. Usil, jahil, terus ya suka-sukanya dia gitu. Suka bikin heboh di rumah, bikin gara-gara gitu. Mbak Feni bisa geser sedikit ke tengah? Mbak Feni bisa ke tengah, itu ada space kosong. Iya, pangku-pangkuan boleh. Nah, segini pas ya. Yuk. Terus yang nomor 2 itu kayak papahnya. Pragmatis. Jadi datar aja. Jadi kayak kemarin waktu dia di Taruna Nusantara tuh udah mau terakhir tuh seleksinya ya. Seleksinya udah mau terakhir itu dia mengundurkan diri katanya. Lanjut aja. Dia udah janjian sama teman-teman basketnya. Dia mau masuk di SMA di Jogja yang nanti satu sekolah itu tim basketnya bagus gitu. Wow. SMA 8 itu? Ya. SMA 8? Yang SMA 8 kakaknya. Kakaknya. Yang nomor 1. Oke. Nah, yang nomor 2 ini dia udah tinggal berapa kali seleksi? Tinggal 2 atau 3 kali seleksi lagi. Itu aku unduran diri aja. Dia nggak mau. Oke. Padahal, aduh, sayang banget ini sudah tinggal sebentar udah langsung diterima lah pastinya. Saya yakin itu kan. Tapi dia udah, aku nggak mau nggak mau ke TN lagi, aku mau di Jogja aja, ya kan gitu. Itu sampai hampir sebulan aku tuh didiemin sama dia, sama anakku yang nomor 2. Aku nggak ngomong, dia nggak tak tanyain, dia juga nggak ngomong, sama aja dua-duanya kan gitu. Bapak ini betah ya diem-diem sama anak ya? Ya nggak betah sih, Wong. Kadang-kadang dia kalau makan mah suwirin mah kupasin mah, kadang-kadang gitu. Itu dulunya karena aku memaksakan dia harus ke TN, dia kan nggak mau janjian sama teman-teman basketnya menang gitu kan di SMA besok. Papanya yang jadi penengah. Papanya pencipta damai ya. Yang dengan lembutnya dia ngajarin anaknya gini loh, papa aja yang cerita nah. Silakan Papa bergeser sedikit ke tengah biar nggak kepotong. Ya cuman itu tadi sedikit konflik. Makanya kalau kita sudah tahu wataknya si anak bagaimana kan kita selalu tahu menghadapinya. Jadi kita ini kan nggak bisa, mamanya keras, anaknya diem keras gitu kan. Nah begitu. Lalu saya cuman ini anak ini harus dibawa dikasih pengertian dulu. Kenapa kamu tentang masa depanmu itu begini. Belum tentu kamu di plus minusnya di Jogja itu seperti ini, nanti di TN plus minusnya juga seperti ini. Jadi saya cuma kasih pengertian, lalu mamanya juga seperti ini, kamu juga punya kalau itu kan nggak ketemu, lalu akhirnya dia sedikit pengertian, akhirnya dia ikut ke TN ujian akhirnya ya setelah diterima ya mau aja dia. Ini nurut ya Pak ya? Iya. Nurutnya cuma nurut
papahnya. Kalau sama aku pasti berantem. Oh iya. Berarti Mbak Feni harus ikut refresh lagi nih besok ini. Mengulang lagi personality plus ini ya. Belajar dari nol, mulai dari awal lagi ya. Ya, Ya. betul. Ya, Kemarin ya, tuh ya. sempat karena konfliknya itu agak lama gitu kan, aku juga jadi diem gitu loh. Wah, aku nahan emosi tuh kadang-kadang aku sampai nangis sendiri. Ini anak kok jadi kayak gini, aku tuh harus gimana? Terus akhirnya udah deh, papa aja yang maju, yang backup dia. Aku tak Ya. jauh-jauh dari dia dulu. Aku akhirnya gitu. Ah. Oke. Untung ada si pragmatis yang pendamai ya. Nah, kalau papanya Dan itu emang jadi penengah gitu. Nah, ya memang udah kuncinya seperti itu ya Mbak Feni ya di Personality Plus ya. Koleris itu memang akan nanti dipertemukan dengan pragmatis yang penuh pengertian ke si koleris ya. Penyabar. Nah, sabar. Oke. Terus yang besar gimana nih? Kalau yang besar Penting. itu gabungan ya, gabungan antara aku sama papanya. Jadi dia tuh melankolis ya. Melankolis phlegma. Melankolis phlegma dia. Rapi Ya, ya. dia kalau punya keinginan juga nggak keras juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah semaunya sendiri ya udahlah, luweh lah dia mesti gitu. Cenderung lebih kakaknya. Kalau adiknya kan punya tujuan tuh diiniin gitu kan. Yeah. Kalau kakaknya cuek gitu. Jadi ngadepin tiga-tiganya itu beda-beda triknya. Jadi kadang-kadang kalau yang sama kakaknya yang cewek, aku yang maju. Kalau sama yang nomor 2, papahnya nih yang maju. Nah, yang nomor 3 juga kalau aku udah berantem, kan usil banget nih. Dia kangen sama gitu kan. Tapi nggak mau nunjukin kangennya. Tapi aku yang dipitin, dijailin, dikitik-kitik, dan diapakan aku jadi marah kan gitu. Nah, itu papahnya tuh, udah toh, mama capek, kadang-kadang gitu. Jadi seru ya. Pasti sama ada yang nomor 3. Iya. Ini kayak keluarga Cemara ya ceritanya ya. Keseruannya jail-jailan, mamanya mudah marah ya. Oke. Nah padahal ya nanti perlu terapi 90 hari lagi nih si koleris ya. Masih ingat Mbak Feni? Terapinya 90 hari koleris masih ingat ya Mbak Feni ya? Apa tuh? Lupa nih beneran. Lupa ya? Besok ikut refresh ya. Nah, seru banget nih kalau ngomongin koleris ya. 90 harinya koleris itu kan meminta maaf kalau kata Pak Herman ya. Minta maaf sehari 3 kali katanya. Nah, katanya koleris belum lulus katanya kalau belum 90 hari minta maaf sehari minimal 3 kali. Ya, nanti perlu dicoba lagi Mbak Feni ya. Oke. Nah, terus boleh cerita sedikit dong sebelum Mbak Feni Mas Anto ini ikut PWP for Couple sama setelah apa nih yang kelihatan berbeda? Nah, kalau sebelum tuh biasanya sering berantemnya ya. Kalau sebelum ngerti BPP gitu, contohnya deh, aku kan kalau naruh kunci mobil sembarangan tuh, atau kunci motor atau aku tuh nggak pernah di tempatnya yang sama gitu, nggak pernah. Dia pakai mobil, kuncinya mana ya? Saya kan gitu. Aku nyari. Kalau dia kan naruh kunci mobil di tempatnya, di ini kan gitu. Itu kebiasaan dia. Juga di situ. Nah, sembarangan. Setelah dia ngerti, aku juga ngerti. Oh, orang pragmatis tuh kayak gitu, orang sanguinis kayak gitu. Tuh akhirnya kalau aku naruh kunci sembarangan, lihat, dia ambil, taruh di tempatnya. Kalau nggak gitu kan, itu loh kuncinya mau ditaruh di sana. Ntar kalau nyari biar gampang. Itu dia selalu mengingatkan ya. Nah, dia ngingetin. Naruh apapun. Aku kan pelupa. Dia kan gitu. Tapi nggak pernah lupa punya suami ya Mbak ya? Wah, ini harta yang paling berharga.
Terus apalagi nih konflik yang paling mencekam waktu dulu sebelum ikut personality for couple sama udah ikutan nih, wah jadi lebih memahami lagi nih, biar teman-teman di rumah bisa belajar nih. Terutama kalau ngadepin anak-anak. Dulu kan Ya. anak-anak masih kecil, ya Hmm. masih SMP, SD. Lalu kita kan punya pandangan apa ya? Punya pandangan dan biasanya orang tua punya tujuan. Anak itu Ya. harus pandai, harus apa? Ranking 1. Ranking 1, pinter apa? Matematika, Ya. pinter ini ya. Padahal anak itu keunikan sendiri ya. Dia itu pinter seni misalnya, dia pinter olahraga, basket kalau nggak salah ya. Saya ingat dulu anaknya yang basket yang nomor 2 apa nomor 3 nih? Yang nomor 2. 2 ya, atlet basket ya. Akhirnya kan kita, oh si anak ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita kan nggak boleh. Lalu akhirnya kan kita ikut personality, kita tahu oh si anak itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kita kan nggak boleh memaksakan kehendaknya kamu harus jadi A, di B, karena mereka membawa kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Akhirnya kita tahu ya sudah, kelebihannya kita dorong, kekurangannya kita tahu, nggak usah usah minder, kamu tuh kurang ini. Kekurangan itu bisa dipelajari, bisa bisa ditutupi, gitu kan. Akhirnya ya mereka berjalan sekarang ya dengan dengan kelebihannya masing-masing, mereka berjalan ke sana gitu loh. Kita juga nggak mau berkonflik keras lagi, kamu Wah, indah sekali ya. Sebelumnya tuh aku lebih sering memaksakan diri, jadi dia harus tangannya maju ya, harus ini tangannya bapaknya. Itu aku mudahnya kayak gitu. Terus untung anakku yang nomor 1, nomor 2 itu tak paksain gitu, mereka tetap bisa gitu loh. Nah, begitu tahu di anakku yang nomor 3, dia harus ini, dia malah mental gitu loh. Oh, ini perlakuannya beda, nggak boleh diginiin. Nah, yang jadi penengahnya balik lagi papahnya. Dia punya keunikan kayak gini, jangan kamu paksa, jangan di ini. Dia harusnya lewat sini, melipir dulu kalau sama dia gitu. Jangan langsung des gitu. Kalau sama kedua, aku langsung kamu harus gini, targetnya ini ya gitu tuh. Mereka masih bisa ngikutin, nggak berontak juga. Nah, tapi kalau yang nomor 3 ada berontaknya tuh. Terus akhirnya muncullah suka-sukanya dia. Kadang terus biasanya aku yang dikitik-kitikin lah, aku yang dijailin lah, kayak gitu. Itu kalau yang anak nomor 3. Nomor 3 ya. Oke. Terus ini sama pasangan nih, ada lagi cerita yang menarik mungkin? Dulu punya kebiasaan buruk apa? Sekarang sudah berubah nih berkat personality for couple lo ya. Apa ya? Ini yang kadang-kadang aku tuh marah gitu loh. Dia sukanya nyuruh aku, kamu ini ya, hubungin ini, kamu telepon Pak ini, kamu tanyain ini. Dia tuh mesti nyuruhnya aku gitu loh. Yang disuruh telepon aku. Saya dia nggak mau kan gitu. Terus nanti, tapi dia terus gimana orangnya ini apa kan? Aku kayak misalnya nih, apa sih? Aspal. Aku nggak ngerti masalah aspal. Tapi kalau untuk pesan aspal dan segala macam, yang suruh telepon tuh aku. Butuh aspal, butuh ini, harganya berapa, yang suruh ini aku. Tapi dia tinggal, udah dikirim ya, aku nanti bayar. Dia cuma dia gitu. Tapi itu aku ngerti. Memang dia tipenya seperti itu, ya udah deh. Dia memanfaatkan aku yang cerewet, dia memanfaatkan aku yang istilahnya lebih mudah bergaul untuk kalau tawar-menawar kayak gitu kan mungkin lebih mudah daripada dia. Makanya oh ya udah, aku dimanfaatkan nih. Kadang-kadang tak sini Viku mana? Aku bilang gitu. Ini aku bantuin kamu loh, Viku mana? Kadang-kadang aku gitu. Tapi ya udah deh. Awalnya tuh disuruh
kok aku yang ini kamu sendiri, kadang-kadang aku gitu. Ya udah, tapi akhirnya lama-lama ya udah jalan salah nanti. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Sang Win punya kelebihan di negosiasi, ya udah biar istri aja yang maju ya. Iya, makanya setuju Mas aku yang dia tinggal menikmati, dapat murah ya kalau kamu gitu. Nah, sekarang di pekerjaan nih Mbak Feni gimana nih? Ke timnya mungkin atau ke atasannya mungkin. Pasti sebagai trainer kan pasti punya tim macam-macam nih. Ada yang sanguin, ada yang melankolis, ada yang koleris, ada yang plekma, kira lemopah, piye gitu. Nah, coba nih. Boleh cerita manisnya nih. Kalau untuk di kerjaan ya, itu memang aku lebih enak yang sanguin kalau aku, karena aku kan orangnya heboh. Jadi kadang-kadang kalau aku kan sebagai motivator juga, kalau motivatornya loyo-loyo kan anaknya juga yang di motivatornya juga. Nah, padahal kadang-kadang aku juga motivatornya jadi yang di sini nih, kan gitu. Untungnya aku tuh suka ngomong. Jadi kalau misalnya aku itu direct mereka itu lebih masuk gitu loh. Cuma kalau ngadepin anak-anak yang plekmatis, yang sibuk dengan dunianya sendiri, oh ini berarti nggak bisa dipaksa, ini harus dari pinggir-pinggir dulu lah. Nah itu tak gunakan juga di situ. Terus anak-anak yang sanguinis gitu kan tinggal, ayolah kamu bisa, masa kayak gitu aja kamu nggak bisa. Nah kayak itu enak kalau kita gunakan untuk motivasi mereka sebenarnya. Itu seringnya aku pakai. Jadi ngerti, aku bisa memahami wataknya mereka, memperlakukan mereka tuh lebih enak karena aku ngerti bagaimana aku harus berkomunikasi dengan mereka. Jadi nggak miss lagi. Biasanya kan kalau kita menyamakan, ngadepin orang disamakan ratakan kan, jadi ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Tapi kalau kita kalau kita memahami karakternya masing-masing itu lebih masuk jadinya. Gitu. Terus sama atasan mungkin Mbak, apakah setipe koleris juga? Pernah ada konflik? Nah, kalau sama atasan, karena atasanku juga sanguinis koleris juga ya. Koleris ya. Nggak apa-apa, dibuka aja di sini. Atasannya nggak ikut kok, nggak ikut nonton atasannya. Nggak ada. Jadi seringnya sama aja. Seringnya aku juga berantem sama dia. Jadi kadang-kadang itu aku mau kasih masukan supaya timnya lebih bagus gitu kan. Ibu-ibu juga ya? Ya? Ibu-ibu juga pasti ya? Enggak, bapak-bapak. Bapak-bapak, koleris juga? Oke. Makanya kan jadinya agak sering konflik, mau kalah gitu loh. Dia punya punya diri, aku punya prinsip sendiri. Tapi sebenarnya tujuan itu untuk membantu dia. Nah, giliran kalau dia nggak mau nerima masukanku, nah aku yang jadi emosi tingkat dewa nih kalau sama dia. Gitu kan, itu dia kan gitu. Tapi kadang-kadang aku redam, oh dia memang tipenya seperti ini, ya udah deh aku yang ngalah dulu. Nanti kalau dia udah agak tenang gitu, baru aku masuk pelan-pelan dan dia diterima. Tapi kalau punya kemauan terus aku langsung konfrontasi gitu, dia ini nggak mau juga, masih mental. Ya, jadi lebih memahami, terus mundur dulu untuk sekejap, baru nanti utarakan lagi gitu ya. Ya, itu ilmu memahami ya. Nah, untuk sama tim nih Pak, lebih spesifik mungkin, pernah ketemu tim yang plekma, itu perlakuannya harus gimana nih gitu loh. Tim yang melankolis, harus gimana perlakuannya supaya mereka juga tetap bisa jalan. Atau mungkin pernah ada konflik dengan tim? Kalau sama tim aku cenderung nggak ini ya, sama teman-teman aku cenderung nggak menghindari konflik kalau aku, karena biasanya aku punya keinginan mereka harus ini kan, tapi begitu mereka itu, kalau aku
push kan mereka akhirnya takut atau apa terus akhirnya mereka mundur. Nah, itu yang jadiin aku terus wah aku salah nih. Aku introspeksi diri kan. Aku ganti ganti oh harus di apa ya istilahnya. Kalau Pokoknya kalem dulu lah sama mereka, nggak boleh langsung ini. Padahal tipeku kan nggak bisa yang aku harus sabar dulu. Tapi karena aku belajar itu tak redam deh emosiku, tak tahan dan aku nggak emosi sama mereka. Aku rangkul dulu, aku elus dulu. Baru nanti kalau sudah mereka sudah apa istilahnya sudah nyaman, nah baru dorong. Aku biasanya gitu. Oke. Ada yang cepat, ada yang lama gitu. Iya. Tergantung. Beda-beda ya. Nah, buat Mas Anto nih, apa nih kesan Mas Anto nih melihat perubahan Mbak Feni sebelum dan sesudah belajar personality ini? Nah, Mbak Feni nggak boleh melihat matanya Mbak Feni, hati-hati matanya koleris nanti bisa menusuk. Aduh, sudah ada perubahan apa saja gitu ya? atau malah lebih? Ini cerita. Malam hari ini kita bongkar habis siapa Mbak Feni ya? Ya kan, cuman harus selalu diingetin gitu. Oh itu ciri pasang ini harus diingetin ya. Lalu sudah tahu karakternya apa istri seperti ini, ya kalau kita diem, ya nggak jalan lagi di rumah tangga. Pelupa kita ya diemin, misalnya kita juga nggak peduli juga, pasti berat. Makanya kalau kita sudah tahu kebiasaannya orangnya kayak gitu keras gitu kan, lalu kita sudah tahu, kita ikut personality kemarin, oh ini orangnya keras, lalu saya nanya sendiri, ya udah kita sebagai yang di rumah itu juga harus selalu mengingatkan kalau masuk rumah, ya udah paling ingetin, misalnya kunci mobil seperti tadi bilang, taruh di tempatnya, misalnya selalu di situ, misalnya di meja kamar, udah taruh situ aja, hilang lupa ya nanti mesti di situ gitu, entah jatuh entah di dalam panci tadi kan di situ gitu kan. Nah, sudah seperti kalau kita seperti dulu nggak peduli, ya mesti berantem. Mau ke kantor udah janjian misalnya, ada rapat dan lain sebagainya, sudah jam 8. Masalah kunci aja bikin ribut. Nggak jadi berangkat ya. Heboh dulu. Nah, makanya setelah kita nggak bisa, itu kan karena wataknya dari dulu seperti itu, juga lalu kita juga nggak pernah ingetin, mesti dari hari ke hari kita akan berantem. Nah, kalau kita sudah juga tahu wataknya seperti itu, ya udah, kalau mobil masuk itu kuncinya di mana, taruh di tempatnya, di dalam kamar, misalnya di meja, ya sudah di situ aja. Kalau nanti bangun juga cuma di situ gitu loh. Akhirnya ya bisa lah sedikit demi sedikit taruh di tempatnya di situ terus. Jadi kalau misalnya kita jam 8 kesusu mau berangkat gitu kan, tergesa-gesa, ya sudah, jatuhnya cuma di sekitaran situ aja, mesti kayak gitu. Cuma kita mengingatkan aja lah kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Curcol sedikit nih Mas Antoni ya, pernah nggak sih didiamin sama koleris berhari-hari gitu? Tipsnya apa nih? Apa ya? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Wow, berarti aman. Ini saya mau curcol ini. Gimana nih antisipasinya gitu? Ya. Kalau aku diemin Mas Anto nggak pernah. Cuma Mas Anto itu kan kalau dia marah itu malah diam. Oh iya. Enggak. Aku kan yang marah gitu kan. Ya. Kalau marah dia malah diam. Diam sininya dari menonjol gitu. Waduh, marah beneran nih. Kalau dia
Itu Oh yang gitu. aku yang ini, aku bercandain, aku ya aku yang lucu-lucu lah, dan akhirnya dia nggak jadi marah. Maksudnya Oh, oke. gitu. Ya, ya, ya. Setelah memahami lebih seru ya, lebih lebih tahu menyikapinya ya. Ya, sikapnya bisa lebih lebih tepat Lebih lah gitu loh. santai, nggak dulu dia Oke. marah, aku juga marah gitu loh. Nggak ketemu konslet ya. Aku yang nggak pernah bisa tahan lama marahnya. Oh, malah Kalau kebalik ya. kalau aku nggak bisa apa istilahnya diem lama gitu nggak, karena aku orangnya kan ribut gitu kan, Ya. capek juga kalau diem lama-lama itu malahan. Ya. Dia Oke, Mas Anto nih. Kalau dari Ya. sisi pernikahan, apa ada sweet memory setelah ikut WPP for Couple 3 tahun yang lalu? Wah, ada sweet memory. Oh, bulan madu ketiga kah gitu? Aduh, apa ya? Ada nggak kemarin sempet? Karena saya kalau nggak salah dulu saya yang bawa ya Pak acaranya ya. Saya waktu itu terkesan dengan peserta siapa saya lupa ya dari Jakarta. Beliau itu ternyata terharu ya, tidak pernah dikasih bunga oleh suaminya sudah kurang lebih 17 tahun pernikahan ya. Dan itu membuat saya merinding. Ini saya merinding lagi deh. Ternyata rumah tangga sebegitu kompleksnya ya, sehingga akhirnya WPP for Couple ini mempertemukan chemistry-nya mereka lagi, mempertemukan sweet memorinya lagi. Nah, dari pasangan Mbak Feni dan Mas Anto ini, nah kira-kira apakah ada sweet memory juga nih setelah WPP for Couple 3 tahun lalu? Iya. dia itu kan orangnya nggak romantis, jadinya apa ya Apa ya? kalau dulu itu cenderung dia yang lebih mengalah. Iya. Mas Anto itu kalau sama aku kan nggak Iya. suka konflik. Hmm. Tapi setelah itu aku yang jadi agak ngerem. Aku yang Oh, juga belajar mengalah ya Mbak Feni juga ya. belajar mengalah. Yang tadinya aku yang pokoknya aku kalau minta ini ya ini, kalau ini ya ini Iya. kan gitu. Tapi Hmm. akhirnya lama-lama aku tidak bisa selalu memaksakan kehendakku untuk dia dan anakku. Akhirnya ya aku bisa belajar mengalah. Nah, kalau dia kan prinsipnya kalau nggak ayo bah kan aku ada neng gitu. Nah, dia butuh kalau nyemangatin aku yang kadang-kadang kasih semangat kan dia Itu sebenarnya dukungan. ogah-ogahan. Nah, yang aku dukung dia gitu. Kalau yang romantis, Momen sweet, yang nggak ada. sweet memory. Nggak ada ya? Tapi gini, nggak tahu ya ini romantis atau enggak. Tapi teman-temanku bilang, kan kamu kok kompak amat sih sama suamimu? Enak banget Lebih kompak ya. Enak banget loh. Aku kalau ngelihat kamu sama suamimu tuh kayaknya nggak pernah konflik, adem ayem. Keluargamu kelihatannya bahagia gitu. Rahasianya apa jeng gitu ya? Jeng rahasianya apa jeng gitu. WPP for Couple nanti rahasianya ya. Makanya tuh suamiku tuh nggak romantis sama sekali. Belum pernah lah aku dikasih. Tapi bunga bank ya dikasih ya. Belum pernah dikasih ini. Kadang-kadang aku tuh pengen digombalin kayak orang-orang gitu. Dia kan nggak bisa gombal juga, orangnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja kan gitu. Oke, besok saya ajarin Mas Santo. Besok saya ajarin gombal. Ya. Masalahnya yang diminta bukan bunga biasa, bunga bank itu loh. Susah jadi ya. Iya. Ya, nanti Oke, dalam waktu dekat kita juga nanti akan bikin program juga WPP for Couple online ya. Kita akan godok dalam waktu dekat ini, dan yang WPP online pun nanti kita akan adakan terdekat tanggal 19 nih ya, buat Sobat Personality nih yang sudah ikutin acara kita dari tadi. Mau belajar personality lebih dalam lagi, tanggal 19 Juli kita ada WPP online, jadi bisa belajar dari rumah lewat aplikasi Zoom ya. Nah, nanti untuk yang couple kita akan agendakan sepertinya bulan depan ya. Sama online juga. Ya. Sama anak juga enggak? Aku pengennya
keluarga, family. Oh, family. Ada? Belum terpikirkan ini, nanti kita akan godok ya. Tapi kita sudah terus bersit, kita mau bikin WPP for high school ya, anak-anak SMA. Ya, perlu mereka juga ya setelah sekolah mau kemana gitu, banyak yang bingung kan sesuai sama personalitinya. Begitu. Iya nih, kamu kok kompak amat sih sama suamimu? Ya itu resepnya WPP ya. Nah, Mbak Feni nih, boleh cerita lagi nih tentang perubahan Mbak Feni dalam sisi materi dan non materi nih setelah belajar Personality Plus. Apa aja nih? Materi. Kalau materi mungkin jadi gara-gara Personality Plus ini Mbak Feni jadi lebih gampang closing nasabah, lebih gampang naikin omset mungkin gitu, atau negosiasinya kok lebih gampang ya setelah saya tahu personality A, B, C gitu kayak beberapa alumni yang lain dalam pekerjaan apa kan di asuransi ya. Nah itu dalam sisi materi. Kalau non materi mungkin tadi ada keluarga ya gitu. Kalau ke sisi materi aku sudah nggak ini karena aku sudah nggak di trainer kan aku nggak melakukan penjualan lagi. Oh ya. Nggak melakukan. Nah, cuma di sisi positifnya ya aku lebih bisa memahami timku lah istilahnya, dalam aku kasih motivasi, aku kasih semangat ke teman-temanku tuh aku pakai ilmunya personality ya, itu jelas dari situ tuh komunikasinya lebih enak sebenarnya. Untuk melakukan komunikasi itu aku lebih lancar, lebih gampang karena aku bisa memahami masing-masing kepribadian tim-tim yang aku bina gitu loh. Tapi kalau untuk menjualan lagi aku udah nggak bisa karena aku nggak melakukan penjualan. Oke. Terus untuk timnya Mbak, belajar Personality Plus juga nggak? Diajarin Mbak Feni gitu? Dikasih materi? Kalau timku aku memang aku ngajarin ke mereka bagaimana menghadapi klien. Apalagi kalau di marketing kan mesti ada keberatan-keberatan yang diajukan nasabah ya, handling objection-nya seperti apa. Nah, kalau untuk handling objection kan kalau kita memahami karakter klien kita itu kan akan lebih mudah. Nah, itu aku bekali ke teman-temanku. Jadi aku bekalin ke apa istilahnya? Tim marketingnya. Mereka bisa. Punya cerita menarik nggak dari timnya Mbak? Setelah mereka belajar ternyata mendekati orang sanguin itu seperti kasih makan egonya seperti ini, koleris kasih makan ego seperti ini, akhirnya closing polis gede nih. Makasih gambaran kayak gini. Kalau misalnya kita ketemu sama klien yang orangnya tipenya heboh, itu Bu, sekarang gitu, Ibu nanti dapat bonus ini loh. Nah itu pasti dapat. Sanguin suka bonus ya. B-nya yang gitu. Kalau orang yang perfeksionis gitu kan, itu harus bawa data lengkap. Jadi begitu dia tanya itu, Pak, kalau di tempat kami seperti ini loh, datanya ini. Nah, kalau kita bisa menyajikan data yang dia minta, pasti kan trust-nya lebih tinggi daripada kita kan beda gitu. Benar. Gitu. Nah, itu aku bekalin teman-temanku itu pakai kayak gitu, pakai ilmu personality. Berarti trainernya plus ini ya? Trainer iya, plus. makanya gitu. Kemudian nanti diadakan lagi Mbak untuk teman-teman agentnya. Nanti saya undang Pak Mentor. Iya. Biasanya kalau udah mulai menguap nih, perlu ditambah juga. Nanti ikutan refresh lagi Mbak, kita reunian Mbak tanggal 19 Juli ya. Oke, itu hari apa tuh? Minggu pastinya. Hari Minggu. Oke. Nanti ya. Ya, kita tanggal 19 Juli ada yang online ya, juga ada yang offline. Nanti yang offline bisa ikut merapat juga. Infonya sudah kita broadcast juga di grup. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar, nanti bisa klik juga bio Mentor Kepribadian. Bisa langsung nanti kita informasikan bagaimana cara daftarnya. Begitu ya. Mbak Feni juga nanti bisa ajak teman-temannya juga
ya, untuk belajar sama-sama tanggal 19 nanti Mbak. Oke, Ya. nanti Hmm. ngobrol-ngobrol teman-teman. Ya, ada cerita menarik lagi mungkin antara Mbak Feni dengan Mas Santo nih berkaitan sama WPP for Couple waktu itu ya, Apa bro? yang berkesan Ini untuk Mbak Feni. ini biar dia ngomong, biar dia ngomong. Kalau aku diam dulu dah. Ah, hmm. Sini ya. Anak-anak responnya mungkin gimana? Kok papa mama tambah akur apa gimana nih? Enggak juga, kalau anak-anak kan cuman ini ya, apa namanya, kita udah tahu apa wataknya anak-anak masing-masing gitu kan. Jadi kan kita apa dalam menghadapi anak-anak sudah lebih sabar, Sudah tahu porsinya sudah tahu masing-masing. porsinya masing-masing. Jadi anak-anak juga happy-happy aja akhirnya sekarang. Hmm. Seperti kita sudah apa jalan keinginannya mereka, kita support gitu kan. Dia punya itu kita support, makanya hasilnya apa ya, kalau saya nilai itu lebih optimal gitu kan. Mereka apa kelebihan mereka kita support gitu kan, malah lebih optimal. Lalu mereka juga senang karena yang dia kerjakan juga karena dia senang gitu kan. Betul. Oh lah, dia senang basket, kita support basket, dia senang. Akhirnya pekerjaannya jadi, kalau saya bilang ya malah jadi bagus gitu kan. Ya, jadi apa? Karena kesenangan dia, kita support juga kelebihan dia, ya akhirnya hasilnya juga lebih optimal lah gitu kan. Makanya anak-anak juga senang sekarang kalau apa ya? Kalau konflik-konflik yang ini di rumah yang tajam banget sekarang sudah enggak, sudah berkurang banyak. Menyusut ya. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Kalau untuk urusan belajar, ada pelajaran yang susah, itu anak-anak tuh belajarnya sama papanya. Nggak mungkin aku suruh bantu mereka, itu nggak mungkin. Iya. Karena kalau gitu aja nggak bisa gini ya, itu mereka nggak mau. Sana aja, mama sana aja. Mereka lebih nyaman kalau itu sama papanya. Pak ini gimana? Itu nanti kan papanya bisa kasih solusinya, kasih ininya. Nah itu kalau belajar anak-anak itu sama papanya. Tapi kalau giliran mereka ngajak main, pengen hangout gitu, ya mamanya. Papa nggak asik. Papa nggak asik. Nggak seru. Yang diajak mamahnya. Contohnya kayak misalnya dia mau tanding basket gitu ya. Pokoknya mama harus nonton. Oh iya, kan lebih menggembira. Weh gitu ya. Mamanya teriak. Mama teriaknya jangan keras, malu-maluin lagi. Kadang-kadang gitu. Harry ya mamanya ya. Heboh sendiri. Ya kan gitu. Kalau mamanya kan yang heboh, yang ayo deh bisa kan gitu. Iya. Betul. Itu yang rasakan. Jadi kalau ada mama papahnya itu mereka lebih enak. Contohnya kayak gini, misalnya Sabtu, saya kan dari Senin sampai Jumat sering nggak dampingin mereka. Yang hari-hari sama anak-anak kan papahnya nih dari pagi sampai sore itu papah mania kalau anak-anak. Di hari Sabtu misalnya aku mau latihan basket, ya udah mama yang nganterin, mama yang jemput. Nah, mau tidak mau walaupun aku capek ya udah Sabtu Minggu itu aku buat mereka kan gitu. Nah, itu jadi berbaginya kayak gitu. Jadi udah aku tahu porsiku, dia juga tahu porsinya dia untuk anak-anak. Jadi kalau belajar ya udah kamu aja, aku main HP, kan gitu. Nanti kalau ayo mah nonton mah gini, nah itu pasti yang diajak aku. Giliran mereka rayu papahnya nggak bisa, mamanya bilang papa kita mau nonton, nah gitu. Gitu Mas Wendy. Menarik banget ya, banyak cerita tentang keluarga personality ini ya. Nah, menurut Mbak Feni sama Santo nih, kira-kira apa saran untuk sobat personality di rumah ya, dari Mas Santo dan Mbak Feni nih? Sarannya? Yang jelas satu, kenali apa kepribadiannya anak-anak. Oh, anak-anak. Kepribadian pasangan, gitu kan? Itu kalau yang couple maksud saya kan, maksudnya ya itu tahu kepribadian
anak satu persatu itu sangat menguntungkan karena kita juga menanganinya bisa tepat. Sama suami istri juga seperti itu. Jadi pakailah ilmunya personality ini untuk mempelajari, nggak usah jauh-jauh dulu lah. Keluarga, kalau di keluarga sudah damai, udah klik tenang, kita keluar yakin lah untuk cari kerjaan juga lebih mudah gitu lah. Yes, setuju sekali. Yang dipakai cuma itu Mas Wendy. Kalau kita dari yang kecil aja dulu, dari keluarga, kita keluarga yang hebat, keluarnya yakin mesti hebat. Oke, jadi bisa kita kesimpulan untuk para orang tua di luar sana ya, saran dari Mas Anto tadi adalah penting banget belajar personality, terutama mengerti tentang anak-anak ya. Keluarga. Ya, nah yang belum tahu gimana nih caranya, ya jangan kemana-mana tanggal 19 Juli ya, bisa gabung bersama dengan kita, mengenali diri sendiri, mengenali kepribadian pasangan, dan juga mengenali pribadi anak-anak kita, untuk menjadikan keluarga yang lebih harmonis dan damai tadi ya. Oke, dari Mbak Feni, mungkin ada masukan lagi untuk para couple di luar sana. Kalau kita belajar personality itu, kita akan bisa dandanin kelebihan kita ya. Kita punya kelebihan apa kan kita harusnya tahu nih. Akhirnya terus dipoles-poles lagi nih kelebihan kita. Tetapi untuk kekurangan kita, jadi dipoles itu biar kita lebih baik lagi. Iya. Terus potensi dirinya kelihatan. Kita juga tahu akan kelemahan-kelemahan kita. Nah, kita antisipasi kelemahan-kelemahan kita itu supaya tidak menjadikan kita itu lemah gitu loh. Jadi kita bisa nutup kelemahan kita, tapi kita juga bisa eksplor kelebihan-kelebihan kita. Dengan belajar personality, istilahnya itu akan membungkus diri kita itu menjadi lebih baik. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi para couple di luar sana perlu nggak belajar personality? Wah, kalau aku harus belajar supaya istilahnya. Kenapa banyak orang itu sering berantem di keluarganya itu karena mereka tidak memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing pasangan. Yang dicari kan biasanya kelemahan-kelemahannya atau kekurangan-kekurangannya, kan biasanya kan gitu. Betul. Tapi kalau kita tahu kelebihan dan kekurangannya, walaupun kadang-kadang ya kayak aku bilang tadi, aku tuh sering dimanfaatin dia kalau aku harus negosiasi kan gitu. Tapi aku juga butuh dia yang kalau aku suka marah-marah dan segala macam, dia yang meredam emosiku. Nah, kalau tahu itu nanti yang akan membuat couple keluarga itu jadi lebih damai, lebih bahagia lah harapannya. Bahagia. Yes. Ada lagi masukan mungkin? Untuk couple-couple di Indonesia ini, couple tidak harus berkeluarga ya, mungkin pasangan-pasangan muda nih ya. Kalau menurut saya personality ini penting banget bagi mereka yang mau masuk ke jenjang pernikahan ya. Kelas pranikah itu personality kayaknya penting banget ya. Ya karena manis yang keluar. Tapi begitu yang manis-manis ya. Emang Mas Anto jual gitu ya? Dulu yang manis-manis ya yang keluar ya. Tapi begitu sudah pahitan ngapain? jadi aslinya seperti itu. Kebetulan kalau aku sama Mas Anto itu pacaran kita 9 tahun ya. Waduh, itu KPR kali Mbak? Kita pacarannya 9 tahun, jadinya ya aku udah ngerti dia seperti apa, dia sudah memahami aku seperti apa, jadinya ya yang tadinya dia tuh cenderung lebih ngomong ke aku, kasihan juga dia ngomong aku terus kadang-kadang gitu. Akhirnya bisa saling tambah sulam dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Gitu. Yes, aduh indah banget ya. Oke, tambahan lagi informasi mungkin ya buat sobat personality yang ada di rumah dan dimanapun berada ya. Pengen punya pasangan dan keluarga yang harmonis seperti Mbak Feni dan Mas Anto ya. Kita sama-sama belajar nanti bersama dengan pakarnya pakar, mentornya mentor kepribadian ya, Bapak Hermansyah ya. Dan untuk para alumni-alumni juga bisa ikut refresh lagi ya
kangen-kangenan dengan beliau dan belajar lebih banyak lagi ya. Saya pun juga sampai hari ini belajar banyak ya, terutama ini para couple-couple ini yang banyak menginspirasi saya nih. Biar saya segera couple juga nih. Mau kapan Iya. undangannya? Oke, sebelum kita tutup, Mbak Feni, Mas Anto, kami dari keluarga besar tim Mentor Kepribadian ya, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya ya, mau meluangkan ngobrol-ngobrol bersama kita di Mentor Kepribadian ini ya. Semoga menginspirasi banyak couple di luar sana. Dalam waktu dekat kita pun akan bikin lagi. Dan kita tunggu juga testimoninya Mbak Feni dan Mas Anto ya. Kita akan share ke teman-teman calon peserta nanti di WP for Couple next month ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mbak Feni, Mas Santo ya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Feni? Sepertinya saya sama Mas Anta sudah perlu di-refresh lagi biar seger lagi kayaknya. Ya, tanggal 19 kami tunggu ya. Ya, bisa. Oke. Oke, itu aja Mbak Feni. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman sobat personality di rumah. Gimana Mas Santo? Kalau kami berdua tadi dalam ngobrol, dalam ngobras malam ini ada salah-salah kata atau apa ya, ada yang tersinggung, kami sampaikan, kami mohon maaf. Oke, Karena terima kasih sama-sama. Kami nggak ada tendensi apapun sih, cuma sharing aja, berbagi aja. Oke, siap. Oke, kita pamit saja Mbak Feni dan Sobat Personality ada di rumah ya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Salam cinta dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.